just a big? I'm the big fat panda. Skadoosh. Tidak semua ancaman datang dari luar dan tidak semua pahlawan lahir dari keyakinan diri. Ada sosok yang sejak awal merasa dirinya salah tempat. Ada juga sosok yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia berutang kepadanya. Kisah Kung Fu Panda mempertemukan dua arah hidup yang bertolak belakang. Yang satu merasa tidak pantas bahkan sebelum mencoba. Yang satu merasa pantas bahkan ketika segalanya runtuh. Ketika dua jalur ini akhirnya bertabrakan, Lembah Damai tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga pertanyaan yang lebih sunyi. Apakah kekuatan sejati datang dari bakat atau dari kemampuan menerima diri sendiri? Legend tells of a legendary warrior. My fist! The warrior said nothing for his... And that's... Oh, get up! You'll be late for work! Oh, get up! Nothing! Cerita dimulai di Lembah Damai, sebuah tempat yang tenang, tertata, dan terasa aman. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada tanda ketegangan. Hidup berjalan seperti biasanya. I've had a vision. Tai Lang will return. Di tengah lembah itu, Po menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tinggal bersama ayah angkatnya, Mr. Pig, dan membantu mengelola restoran mie kecil. Setiap hari, Po mengulangi rutinitas yang sama. Bangun pagi, membantu persiapan bahan, mengangkat mangkuk, membersihkan meja. What were you dreaming about? What was I... Noodles? You were really dreaming about noodles? Tubuh Po besar, gerakannya lamban, dan pekerjaannya menuntut hal-hal praktis. Bukan mimpi, tidak ada yang salah dengan hidup ini. Tapi juga tidak ada yang terasa benar-benar miliknya. Oh, where are you going? Di sela rutinitas itu, Po menyimpan ketertarikan besar pada kungfu. Bukan sekedar hobi, tapi kekaguman yang hampir obsesif. Ia mengenal para pendekar, jurus-jurus legendaris, dan kisah-kisah kepahlawanan lebih baik daripada pekerjaannya sendiri. Namun, ketertarikan itu sepenuhnya di kepala. Secara fisik, Po tidak punya bekal apapun. Ia tidak berlatih, tidak disiplin, dan tidak pernah benar-benar percaya bahwa dirinya bisa menjadi bagian dari dunia yang ia kagumi. Sorry. I just wanted to see who the Dragon Warrior was. The universe has brought us that... What? 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 Film memperlihatkan Po sebagai seorang yang tidak membenci hidupnya, tetapi juga tidak merasa hidupnya berarti. Ia tidak melawan takdir. Then I will have failed you. Karena ia bahkan tidak pernah merasa punya takdir. Di sisi lain dunia cerita terdapat Tai Lung. Tidak diperkenalkan sebagai ancaman aktif, tetapi sebagai bayangan masa lalu. Tai Lung adalah murid yang dibentuk sejak kecil untuk satu tujuan. Seluruh hidupnya diarahkan pada kungfu. Ia tidak tumbuh dengan pilihan, melainkan dengan arahan yang sangat jelas. Setiap latihan memperkuat satu keyakinan bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. We're dead. So very... Film tidak pernah meragukan kemampuan Tai Lung. Ia digambarkan sebagai murid paling berbakat, paling kuat, dan paling berdedikasi. Masalahnya bukan pada kekuatannya, melainkan pada ekspektasi yang menyertainya. I'm glad Shifu sent you. Fly back there and tell them the real Dragon. Keyakinan bahwa ia pasti terpilih sebagai Dragon Warrior tidak pernah diluruskan. Tidak ada ruang untuk kegagalan, tidak ada skenario cadangan. Tai Lung tumbuh tanpa alat untuk menghadapi penolakan. But when Oogway said otherwise, Ketika ia akhirnya tidak dipilih, yang hancur bukan hanya ambisinya, identitasnya juga ikut runtuh. Seluruh hidup yang ia bangun terasa tidak berarti.
me the Marah yang muncul bukan emosi spontan. Itu adalah hasil dari keyakinan yang terlalu lama dibiarkan mengeras tanpa diuji. Kehancuran yang ia timbulkan di lembah damai menjadi konsekuensi dari kegagalan sistem yang membentuknya. Tai Lung dikalahkan dan dikurung di penjara Korgom bukan sebagai monster, tetapi sebagai kesalahan yang dikunci rapat. Ketika Master Oogway merasakan bahwa Tai Lung akan segera bebas, waktu terasa menyempit. Pemilihan Dragon Warrior tidak bisa ditunda. We have to do something. We can't just let him march on the valley and Upacara di Jade Place menjadi peristiwa besar. Pendekar-pendekar berkumpul, lembah damai menunggu dengan harapan. Po datang terlambat, bukan karena tak peduli, tapi karena hidupnya memang selalu tertinggal satu langkah dari mimpinya. Ia gagal masuk arena, terjebak di luar, melihat peristiwa besar itu dari kejauhan. The Dragon Warrior is among us. Upaya nekatnya justru membawanya melayang ke udara dan jatuh tepat di tengah arena. Tidak ada kesan heroik, hanya keheningan dan keterkejutan. what's going on? Where Ketika Master Oogway menunjuk Po sebagai Dragon Warrior, waktu seperti berhenti. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa kemenangan, yang ada hanya kebingungan kolektif. Po sendiri tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dunia yang selama ini hanya hidup di kepalanya, tiba-tiba menabraknya secara langsung. I will have failed you. Po dibawa ke Jade Place, tempat yang selama ini ia kagumi dari jauh. Namun kenyataan tidak seindah bayangan. So you're the legendary Dragon Warrior, hmm? I guess so. Wrong! You are not the Dragon Warrior. Latihan pertama menjadi bukti bahwa Po tidak siap. Gerakannya kaku, keseimbangannya buruk, dan tubuhnya tidak mengikuti perintah. Setiap kesalahan terasa makin memperjelas bahwa ia bukan milik tempat ini. Don't mention it. Not really. I appreciate it. Ever. Master Shifu melihat Po sebagai kesalahan fatal. Latihan keras diterapkan bukan untuk membentuk, melainkan untuk mematahkan semangat. Disiplin digunakan sebagai alat pengusiran yang halus. I've been taking it easy on you, Panda, but no more. You're Po merasakan penolakan dari segala arah. Tidak ada yang percaya, bahkan ia sendiri mulai ragu apakah ia pantas berada di sana. Before what? Di penjara Chorgom, Tai Lung berada dalam kondisi yang dirancang untuk mematahkan tubuh. Rantai berat menahan setiap geraknya. Penjaga ketat mengawasi setiap napas. Namun Tai Lung tidak kehilangan ketenangannya. Ia tidak melawan, ia menunggu. Keamanan penjara menekan fisik, bukan pikiran, dan Tai Lung menggunakan waktu untuk mengamati, menghitung, dan menyimpan tenaga. Ketika satu celah muncul, pelarian itu berlangsung dengan presisi. Setiap penjaga dilumpuhkan, setiap rintangan dilewati dengan efisiensi tinggi. Not yet, we're not. Now! Pelarian ini bukan ledakan emosi. Ini eksekusi rencana yang telah lama matang. I'm glad Shifu Tai Lung bebas dan dunia kembali menjadi sasarannya. Di Jade Place, perubahan mulai terjadi bukan karena Po mendadak kuat, tapi karena cara pandang Shifu mulai bergeser. Setelah menyaksikan bagaimana Po hampir menyerah dan berniat pergi, Shifu akhirnya berhenti mencoba mempetahkan Po. Ia mulai mengamati. Panda, we do not wash our pits in the pool of Kung Fu. Do you want Yang to ia lihat bukan teknik, bukan postur, bukan disiplin kungfu klasik. Yang ia lihat justru reaksi Po terhadap satu hal sederhana, makanan. Saat latihan dikaitkan dengan makanan, tubuh Po bergerak berbeda. Gerakannya lebih cepat, refleksnya lebih tajam, dan fokusnya meningkat. Ini bukan keajaiban, melainkan respon alami. Untuk pertama kalinya, Po tidak dipaksa menjadi orang lain.
I vowed to train you, and you have been trained. Enjoy. Hey! Latihan berubah bentuk. Setiap tantangan dirancang agar sesuai dengan karakter Po. Tidak ada paksaan untuk meniru gaya siapapun. Yang diasah adalah kelebihan yang selama ini dianggap kelemahan. Berat tubuh Po yang dulu membuatnya lemban, kini justru menjadi pelindung. Gerakannya yang tidak rapi justru sulit ditebak. Po mulai bertarung dengan caranya sendiri, meski belum sepenuhnya ia sadari. Perubahan ini tidak instan. Film memperlihatkan proses yang bertahap. Kegagalan masih terjadi, tapi kali ini tidak mematikan semangat Po. Po mulai percaya bahwa hanya mungkin ia tidak sepenuhnya salah tempat. Sementara Po berkembang di Jade Place, Tai Lung terus bergerak mendekat. Ancaman ini akhirnya disambut oleh Furious Five. Pertemuan terjadi di sebuah jembatan sempit yang bergantung di atas jurang. Tempat ini tidak dipilih sembarangan, ruang gerak terbatas dan setiap kesalahan berarti jatuh. But he's a warrior, unlike anything the world. Finally, a worthy Furious opponent. Five datang dengan formasi, strategi, dan pengalaman. Mereka bukan pendekar sembarangan. Setiap gerakan terkoordinasi, setiap serangan saling menutup. Namun, Tai Lung menghadapi mereka tanpa keraguan. Ia tidak buru-buru, ia membaca ritme, mengenali pola, lalu mematahkan satu persatu. Serangannya tidak brutal secara emosional, tetapi dingin dan presisi. Furious Five tidak kalah karena ceroboh, tapi karena Tai Lung berada satu tingkat di atas mereka. Kekalahan ini bukan sekedar kekalahan fisik, ini tuh pesan. Jika 5 pendekar terbaik tidak mampu menghentikannya, maka tidak ada lagi lapisan pengaman antara Tai Lung dan Lembah Damai. They're dead! No, they're breathing. They're asleep? No, they're... Tai Lung? Stronger? Tai Lung tiba di Jade Place. Tempat yang dulu menjadi rumah, kini menjadi medan konfrontasi. So where is this Po? Pertemuan dengan Shifu bukan sekedar duel. Ini benturan antara masa lalu dan penyesalan. Shifu tidak pernah menghadapi musuh asing. Ia menghadapi hasil dari keputusan-keputusan yang tidak pernah ia perbaiki. Warrior, that was not my fault! Not your fault. Pertarungan mereka terasa berat. Bukan karena tekniknya, tapi karena sejarah di baliknya. Setiap serangan membawa beban emosional. Setiap pukulan seperti membuka luka lama. Shifu berusaha menghentikan Tai Lung, tapi kekuatan dan kemarahan Tai Lung terlalu besar. Shifu dikalahkan dan Tai Lung kemudian mengambil Dragon Scroll. Dengan keyakinan penuh, ia membukanya. Ia mengharapkan pembenaran atas seluruh hidupnya. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tidak ada rahasia, tidak ada kekuatan tersembunyi. Momen ini menghancurkan dengan cara paling sunyi. Bukan karena amarah, tetapi karena realisasi bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas asumsi yang salah. Po tiba di Jade Place setelah Tai Lung mendapatkan Dragon Scroll. Tidak ada persiapan besar, tidak ada momen heroik berlebihan, hanya pertemuan dua sosok dengan pemahaman yang sangat berbeda tentang kekuatan. I'm the big fat panda. Pertarungan dimulai dengan ketimpangan jelas. Tai Lung lebih cepat, lebih terlatih, dan lebih berpengalaman. Setiap serangannya terarah. Namun Po bertahan. Tubuhnya menyerap serangan. Gerakannya yang tidak konvensional membuat Tai Lung kesulitan membaca ritme. Pertarungan menyebar keluar dari Jade Place, turun ke desa, dan merusak lingkungan sekitar. Ini bukan duel elegan, melainkan tabrakan dua cara hidup. Tai Lung semakin frustasi. Setiap teknik yang seharusnya mematikan justru gagal menjatuhkan Po sepenuhnya. I'm not a big fat panda.
Di tengah pertarungan, Po akhirnya memahami makna Dragon Scroll. Ia menyadari bahwa kulungan itu tidak memberikan apapun yang baru. Ia hanya mencerminkan siapa dirinya. Kesadaran ini bukan lonjakan kekuatan, melainkan penerimaan Po berhenti mencoba menjadi pendekar lain. Ia bertarung sebagai dirinya sendiri sepenuhnya. You're bluffing. Dengan kepercayaan diri itu, Po mulai mengimbangi Tai Lung. Setiap serangan dibalas dengan ketenangan yang baru ditemukan. Akhirnya, pertarungan datang dengan teknik Wuxi Finger Hold, sebuah teknik yang mengakhiri ancaman Tai Lung secara final. Tidak ada sorak-sorai besar, tidak ada kemarahan, hanya penutupan. Tai Lung berhenti di titik di mana ia tidak pernah belajar menerima kegagalan. Setelah semuanya usai, lembah damai kembali tenang. Po diakui sebagai Dragon Warrior bukan karena ramalan, tetapi karena perjalanan yang ia tempuh. Ia tidak menjadi kuat karena merasa pantas. Ia menjadi kuat karena menerima dirinya sendiri. Sementara itu, kisah Tai Lung menjadi peringatan sunyi bahwa bakat tanpa penerimaan diri hanya melahirkan kehancuran. Kung Fu Panda menutup ceritanya bukan dengan janji besar, tetapi dengan kesadaran sederhana. Kekuatan sejati tidak datang dari keyakinan bahwa kita istimewa, tetapi dari keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri.